Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba membagikan atau menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah definisi dari kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling. Nah, kita bisa pahami berdasarkan pemahaman sendiri, berdasarkan bahasa kita sendiri, bahwa kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling itu bisa disebut sebagai satu upaya yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk memperoleh keterangan atau informasi yang berkaitan dengan konseli atau siswa, seperti misalnya berkaitan dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lingkungan sekelilingnya. Ya, jadi kegiatan pendukung itu merupakan satu upaya. Saya mau tahu nih informasi tentang siswa-siswa saya. Saya mau tahu informasi atau keterangan tentang si A, si B, si C. Mereka itu seperti apa? Mereka itu bagaimana? Lingkungan mereka itu bagaimana? Nah, itu kegiatan pendukung. Ya, teman-teman bisa pahami kegiatan pendukung ya. Jadi, di mana ketika misalnya kita sudah memperoleh informasi atau siswa, nah, itu akan lebih mudah untuk membuat program layanan. Kemudian kita bahas tujuan. Ya, apa sih tujuan dari kegiatan pendukung? Apakah kegiatan pendukung itu hanya untuk memperoleh informasi? Terus untuk apa informasinya? Nah, itu kan yang ditanyakan. Ketika misalnya guru BK sudah memperoleh banyak informasi nih tentang siswanya. Ya, terus untuk apa informasinya? Teman-teman ada yang tahu informasi itu untuk apa? Ya, banyak. Khususnya guru BK itu kan punya program ya, punya yang namanya program atau layanan. Kita sebutnya program deh. Ada program awal tahun, ada program misalnya pas kenaikan kelas ya, atau program selama setahun ini. Saya mau bikin program deh di kelas 7, misalnya saya mau ngajar kelas 7, kelas 1 SMP. Nah, jadi, untuk apa informasinya? Ketika misalnya guru BK mau membuat satu program, guru BK itu bisa membuat program sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, sekali lagi, sesuai dengan keperluan siswa. Contohnya, ya teman-teman mungkin akan lebih mudah kalau ditambahkan dengan contoh. Saya mau bikin program ini dari 30 anak ya, ada 30 anak. Nah, ketika misalnya kita sudah tahu nih data-datanya atau informasi-informasi tentang anak-anak tersebut, otomatis kita jadi punya acuan. Oh, 5 orang membutuhkan program tentang motivasi belajar. Oh, 5 orangnya lagi butuh misalnya tentang konsep diri, tentang masalah self esteem misalnya. Oh, 5 orangnya lagi misalnya butuh tentang karir, tentang bimbingan apa misalnya. Jadi kita jadi punya acuan kan. Nah, jadi kegiatan pendukung itu bertujuan untuk sebagai landasan atau titik tolak dalam membuat suatu program ataupun pelayanan. Manfaatnya apa gitu ya? Kan ini ada tujuan dan manfaatnya. Manfaatnya ya dengan seperti itu, dengan kita mengadakan kegiatan pendukung ini, kita jadi tahu kan apa yang sesuai untuk kebutuhan anak ini atau kebutuhan siswa tersebut gitu. Oke, next ya. Kita masuk ke ruang lingkup kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling. Jadi luas ya, apa aja sih kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling ya. Nah, yang pertama itu aplikasi instrumentasi. Instrumen ya, jangan diambil dari instrumen jangan diartikan sebagai sebuah musik yang gak ada vokalnya ya, jangan ya, ini beda. Instrumentasi. Apa instrumentasi? Instrumentasi itu merupakan satu pengukuran
yang dilakukan baik berupa tes ataupun non-tes. Nah, pengukuran apa tuh? Apakah tinggi badan, apa berat badan? Ya bukan. Pengukuran dalam arti kita mau mengetahui konseli kita itu seperti apa, nah itu dengan alat instrumentasi. Ini ada alatnya. Kalau tes misalnya kan ada tes kepribadian tuh ya. Terus misalnya ada yang namanya tes minat bakat. Ya, teman-teman yang udah pernah melakukan tes minat bakat pasti tahu ini ya, sistematikanya seperti apa. Kalau yang non-tes itu apa? Ya, jadi sebelum kita mau membuat program, kita mengadakan wawancara. Nah, itu non-tes, tapi wawancara itu kan nggak bisa dilakukan oleh semua konseli ya. Satu-satu, misal dari 30 anak tuh satu-satu, itu butuh waktu yang lama. Atau juga kalau yang non-tes ada angket. Nah, ini lebih cepat nih, angket. Atau ada sosiometri ya. Nah, itu non-tes. Jadi teman-teman tahu ya, kalau instrumentasi itu merupakan satu pengukuran dengan menggunakan alat instrumentasi. Instrumen bukan ini ya, jangan diartikan sebagai berbelok gitu. Tapi instrumen itu tadi ya, bisa berupa tes dan bisa berupa non-tes ya. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai di sini. Oke, kita akan melanjutkan. Yang kedua itu ada yang namanya himpunan data. Nah, teman-teman udah yang bisa nangkap belum? Apa yang disebut sebagai himpunan data? Ya. Jadi himpunan data itu kurang lebih kegiatan di mana tuh guru BK itu mengumpulkan atau menghimpun seluruh data siswanya. Baik berupa data individu atau ada juga tuh statement yang mengatakan ada juga data secara kelompok. Contohnya nama, terus apalagi tuh negara, kota asal, agama yang berhubungan dengan identitas. Nah, itu pengumpulan data. Ya, teman-teman bisa pahami ya pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca-baca, tugas-tugasnya bisa dipelajari lagi ya buat teman-teman yang mendapatkan materinya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya konferensi kasus. Wah, apa ini konferensi kasus ya? Konferensi kasus itu apa? Coba teman-teman ada yang bisa memikirkan? Saya akan kasih waktu 5 detik dari sekarang untuk memikirkan apa yang disebut sebagai konferensi kasus. Oke, udah ketemu jawabannya? Oke, konferensi kasus itu kalau dalam konseling itu merupakan satu, anggaplah ya kayak pertemuan atau satu diskusi atau satu ya pertemuan gitu ya, dengan menghadiri orang tua atau pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan masalah siswa. Gimana sih contohnya? Contohnya saya mau melakukan pendekatan sama si siswa yang bernama Michelle misalnya atau Bella gitu ya. Nah, terus saya mau nyari tahu dulu nih, si siswa saya ini gimana sih. Nah, akhirnya karena ada beberapa pihak yang berkaitan ya, misalnya banyak nih guru yang mengatakan bahwa si siswa ini, misalnya si Bella atau si Michelle gitu yang mau saya konseling gitu ya, itu tuh begini. Nah, akhirnya karena saya tuh ingin, saya pengen nih, saya pengen nyari info tentang dia tuh gimana ya. Nah, akhirnya saya kumpulin nih kira-kira siapa aja pihak-pihak yang berkaitan ya. Jadi bukan berarti kita jadi di luar pihak, misalnya kita omong-omongin si B itu gini enggak ya. Jadi konferensi kasus itu dilakukan untuk pihak-pihak yang berkaitan aja. Misalnya siapa yang kira-kira tahu tentang anak ini? Oh, guru mapel bahasa Indonesia, ya udah kita undang guru mapel bahasa Indonesia. Terus ada kepala sekolah mungkin yang sudah lebih tahu tentang anak ini ya. Nah, terus ada orang tua, kita mungkin bisa menghadirkan orang tua untuk sama-sama kita cari anak itu tuh kenapa sih dan gimana penyelesaiannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mengerti konferensi kasus itu untuk mengundang kegiatan di mana guru BK itu menghadirkan beberapa pihak yang saling berkaitan dengan masalah siswa tersebut. Selanjutnya apa teman-teman? Ada kunjungan rumah.
Ini saya rasa teman-teman sudah paham. Kunjungan rumah itu keywordnya guru BK atau konselor mengunjungi rumah konseli. Nah, biasanya di kunjungan rumah itu kita melibatkan juga ya, kadang kita melakukan PDKT juga tuh. Bukan PDKT sama pasangan ya, tapi sama orang tua ya, sama keluarga, untuk mencari tahu anak itu kenapa ya, anak itu ada apa dengan anak ini gitu ya. Apa yang membuat anak ini sampai berperilaku seperti itu, bukan kenapa anak itu kenapa sih gitu, enggak ya. Kita rubah, anak itu ada apa dengan anak ini, apa yang membuat anak ini sampai berperilaku seperti itu. Nah, jadi di kunjungan rumah itu guru BK mengunjungi nih, memberikan PDKT lah ya, kalau bahasa gaulnya, anak kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita lanjut dengan kegiatan pendukung selanjutnya itu ada alih tangan kasus. Ini di BK ada asas alih tangan kasus, kurang lebihnya ini mirip ya. Jadi misalnya nih, saya punya siswa usianya 7 tahun, dan siswa itu contoh ya, ini contoh. Siswa itu di kelasnya dia terindikasikan baru diindikasikan sebagai siswa yang mirip sebagai siswa ADHD atau attention hyperactivity, bukan gitu, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder gitu ya kurang lebih ya, hiperaktif gitu. Nah, karena saya hanya seorang guru BK, sehingga saya nggak berhak dong, atau saya nggak bisa menjatuhkan diagnosa. Bener nggak sih anak itu hiperaktif? Kan saya cuma baru ngelihat aja nih, kayaknya anak ini hiperaktif nih, soalnya nggak bisa diem. Tapi saya belum pasti ya, belum pasti. Saya udah melakukan berbagai cara, tapi nggak berhasil. Nah, akhirnya karena kemampuan saya juga terbatas sebagai seorang guru BK atau konselor, sehingga saya merujuk nih. Kan kalau dokter kan besok ada rujukan tuh. Nah, itu juga konselor juga kayak gitu ya, guru BK juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di dokter, Bu, saya rujuk ke spesialis penyakit dalam. Nah, di konselor juga gitu. Ada kalanya konselor itu terbatas dan belum bisa untuk melakukan hal yang lebih luas. Ya. Jadi saya merujuk bisa dengan ke psikolog, ke psikiater anak misalnya, ke spesialis tumbuh kembang anak, yang mana mereka inilah yang akhirnya bisa menangani anak ini secara maksimal. Saya hanya mengarahkan, saya hanya membantu, tapi untuk penanganan lanjutan itu saya akan menyerahkan kepada orang yang lebih kompeten. Atau bisa juga saya menyerahkan anak ini kepada konselor lain yang berpengalaman daripada saya, karena saya masih baru gitu ya. Nah, itu disebut sebagai alih tangan kasus. Nah, yang terakhir, yang keenam, itu ada tampilan kepustakaan. Ini tujuannya tuh lebih ke penguatan atau pengembangan diri. Jadi misalnya kegiatan ini tuh lebih bertujuan untuk pengembangan ya, atau penguatan. Tampilan kepustakaan contohnya gimana sih? Misalnya si konseli atau siswa ketika sudah selesai proses konseling, dia misalnya diminta nih untuk mencari referensi buku atau apapun yang sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan konteks permasalahan atau ya suatu hal yang dia alami. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ada banyak kegiatan pendukungnya. Kurang lebihnya kita ulas lagi. Tadi ada instrumentasi, himpunan data, terus ada konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, dan ada yang terakhir ada tampilan kepustakaan. Nah, udah, kita sudah selesai sampai di sini. Kita sudah berada di titik akhir materi. Kesimpulannya sebelum saya tutup ya, adalah guru BK atau konselor itu bukanlah manusia yang cuman berdiam diri, yang hanya menunggu klien untuk datang ke konseling lalu diberikan ceramah. Jadi BK itu bukan hanya berdiam diri. Guru BK enggak hanya berdiam diri di ruangan, tapi guru BK juga punya program, harusnya punya program, punya pelayanan yang akhirnya bisa memaksimalkan perkembangan setiap anak didiknya. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Dan mohon maaf ini karena saya juga masih belajar, dan mohon maaf bila masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang saya tidak mengetahui. Kurang lebihnya semoga teman-teman di sini bisa memahami